mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Baitul Makmur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Baitul Makmur ini banyak. Ada Masjid Baitul Makmur di Tiban Koperasi, ada Musala Baitul Makmur di Ciptaland, ada Masjid Baitul Makmur di Melati Garden. Banyak yang namanya makmur banyak. Alhamdulillah malam ke-22 ini kita masih bisa memenuhi saf-saf yang ada di masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini. Amin amin Allahumma amin. Kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak akan dapat. Yakinlah Bapak Ibu, yakin saja setiap malam Bapak Ibu datang saja ke masjid untuk melakukan sholat Isya, sholat tarawih dan berdoa, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu terakhir, dia 10 terakhir, 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah itu. Mudah-mudahan kita semua dapat, amin amin Allah amin. Salat beriring salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk anak-anakku judulnya malam hari ini hikmah berzakat. Apa hikmah berzakat itu? Hikmah berzakat. Tadi sudah dihimbau oleh panitia zakat atau amil zakat, segera keluarkan zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kenapa? Karena kalau zakat mal sepanjang tahun. Tapi kalau sampai nisabnya dan haulnya, maka keluarkanlah zakat mal. Memang kebanyakannya kita, kelazimnya kita mengeluarkan zakat mal itu pada saat Ramadan saja. Padahal zakat mal itu pada saat sampai haul dan nisabnya, walaupun itu bulannya bukan bulan Ramadan, keluarkan zakatnya. Tapi kalau zakat fitrah itu berkaitan dengan puasa. Nah, berkaitan dengan puasa. Setelah kita puasa, kita bayar zakat. Sebelum selesai Ramadan, sebelum khatib naik mimbar, itulah batas kita membayar zakat fitrah. Begitu naik mimbar, khatib naik mimbar, ya di komplek ini, ibu tinggal di situ, khatib naik mimbar, ibu mau bayar lagi zakat fitrah, tidak terima lagi oleh amil zakat. Kenapa? Karena ibu sudah tidak lagi berzakat namanya, hanya berimpak dan bersedekah saja. Oleh karena itu, yang tadi yang sudah keluar THR-nya katanya segera keluarkan zakatnya. Untuk apa berzakat? Inilah ya hikmah berzakat itu untuk apa? Pertama, untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan jiwa kita. Nah, itu karena zakat ini hubungan kita sama manusia dan sholat hubungan kita sama Allah. Setiap di dalam Al-Quran kita sering ketemu aqimus sholah wa atu zakah. Sering kita ketemu dalam Al-Quran dirikan sholat atau tegakkan sholat, keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Kenapa? Hubungan kita baik sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau hubungan kita jelek sama manusia, tak ada artinya juga. Hubungan kita baik sesama manusia, tapi hubungan kita tidak baik sama Allah juga tidak ada artinya. Oleh karena itu dua-dua hablum minallah wa hablum minan nas ini harus betul-betul kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita hubungan sama Allah ini salat, ya. Zikir, baca Quran. Itu hubungan kita sama Allah. Tapi kalau hubungan kita sesama manusia, infak, sedekah, wakaf, zakat dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya apa? Supaya kita tidak disebut orang pelit.
kita tidak disebut orang sombong. Oleh karena itu maka Allah perintahkan kita ini berzakat. Ya, kita ini berzakat. Nah, bagaimana zakat fitrah? Kalau zakat fitrah itu zakat diri. Artinya zakat diri kita. Kalau kita tidak berzakat fitrah, maka pahala puasa kita terawang-awang. Dia tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah. Dia terawang-awang. Ya, oleh karena itu segeralah untuk membayar zakat fitrah. Siapa yang dizakati? Kalau suami bertanggung jawab kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Istrinya, anaknya, pembantunya dan sebagainya. Mungkin ada lagi anak keponakannya, mungkin ada lagi siapa yang ada di rumah itu sebagai tanggung jawab. Yang bertanggung jawab mengeluarkan zakatnya adalah bapaknya. Tapi kalau anaknya sudah besar dan sudah bekerja, ditanya kamu mau bayar zakat sendiri, silakan bayar zakat sendiri. Nah, berarti sudah tidak ada tanggung jawab lagi kita kepada anak kita. Yang ada di rumah itu dan itu tanggung jawab kita, suami berkewajiban membayarkan zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita lihat ada di masyarakat kita ibu yang membayar zakat, bapaknya kemana? Bapaknya kerja. Yang niatnya gini, Bu. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan keluargaku. Siapa keluarga? Disebut istriku, anakku. Jadi yang bertanggung jawab itu, yang mengeluarkan zakat itu, yang meniat mengeluarkan zakat itu adalah bapak. Jadi nanti kalau ibu disuruh bapak mengeluarkan, udah antar samu sana ambil. Jangan mau, bapak yang mengeluarkan zakat, bukan ibu yang datang ke ambil itu. Nanti salah kita. Nanti kalau ibu sengaja keluarkan zakat untuk diriku dan suamiku, seolah-olah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut, padahal bapak yang bertanggung jawab keluarga itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, saya kadang melihat itu ada ibu-ibu yang melakukan, untuk siapa Bu? Untuk suami saya, untuk anak saya. Kebalik, suaminya mana? Sibuk. Sesibuk apapun kita sebagai seorang suami, sempatkanlah datang ke masjid untuk membayar zakat. Kecuali dia tidak ada. Kalau dia tidak ada, tidak bayar zakat di sini, bayar zakat di sana untuk ahlinya di sana. Ahlinya siapa? Ahlinya yang ada di Batam, dia dibayarkan di sana. Bapak Ibu yang merahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat mal itu zakat harta. Zakat mal bagaimana? Kalau sudah sampai haul dan nisabnya, haul itu setahun. Nisab itu apa? Hitungan. Hitungan kalau hitung sekarang ini kita itu 83 gram emas, 2,5%. Sekarang emas harga 860.000 ya. Kalau tidak salah 860.000 kali 83 gram. Kali 860.000 kali 83. Nah, itulah apabila sudah sampai harta kita segitu, kita kumpulkan selama setahun, maka wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Berat Pak, 2,5% itu banyak duitnya. Kenapa ditumpuk? Kenapa harus ditumpuk? Artinya kenapa harus? Kalau bisa juga bisa nyicil zakat itu. Tiap bulan keluarkan zakatnya, tiap bulan keluarkan zakatnya. Kalau kami pegawai negeri itu setiap bulan keluar zakatnya 2,5%, potong gaji. Potong gaji 2,5%. Ya, kalau saya sekitar 100 berapa lupa saya, di atas 100 lah gitu. Setiap bulan. Jadi kalau sudah setahun berarti kan sudah sejuta 1.200.000 lebih lah gitu. Nah, itu kalau dihitung 83 gram beras itu berapa? Hitung aja nanti di rumahnya pakai kalkulator, saya tidak menghitung tadi, kalau hitung bisa ya. Itu dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan nanti Bapak Ibu bahaya. Kenapa bahayanya? Itu harta dijadikan oleh Allah setrika. Nih, kayak gini nih setrika kita nih. Kita di bawah, setrika di atas. Ya. Kenapa kita disetrika? Karena kita tidak mau bayar zakat. Zakat itu untuk orang fakir miskin. Ya.
fakir, miskin, amil, ibnu sabil, fisabilillah, gharim. Apalagi ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu. Amil, kalau orang kaya bagaimana Pak? Dia orang kaya tapi dia terima juga zakat. Karena dia amil tidak apa-apa. Ada hak dia di situ. Walaupun orang kaya yang jadi amil, tidak ada lagi yang mau jadi amil. Orang kaya yang jadi amil. Tapi dia pada saat pembagian zakat, dia dapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingatkan untuk zakat fitrah ini, ya, itu diutamakan dulu yang fakir miskin. Jangan bagian amil pula lebih banyak ketimbang fakir miskin. Ya, fakir miskin dapat 200, amilnya dapat 800. Ya, nah ini zalim nanti. Ya, kita tidak boleh. Kita sudah dipercayakan, alhamdulillah kita sudah dipercayakan jadi amil. Nah, dihitung. Kira-kira berapa fakir, berapa miskin. Ya, dihitung. Kalau umpamanya amilnya ada 5. Ya, ada 5 berarti kalau 1.000.000 bagi 5 dapat 200. Fakirnya dapat berapa? Ya setidak juga 200. Tapi kalau amilnya dapat 500, miskinnya dapat 200. Nah, itu artinya tidak adil. Ya, kalau gitu maulah jadi amil karena amil banyak dapat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bijaklah kita untuk mengeluarkan, untuk membagi zakat karena sudah ada perintahnya. Yang pertama itu adalah fakir dan miskin. Amil itu di bawahnya. Mu'alaf. Kalau ada tetangga kawan-kawan kita yang mu'alaf, kasihlah dia juga bahagian. Ada yang gharim, ada yang terhutang. Hutang dengan karena membangun masjid, hutang karena membangun madrasah. Bayar zakatnya, kasih dia. Jangan gara-gara dia mau beli mobil, kita kasih juga dia zakat, tak boleh. Yang gharim itu adalah orang yang berhutang di jalan Allah. Bagaimana hutang di jalan Allah? Dia membangun masjid, dia membangun madrasah, dia membangun jalan, dia membangun puskesmas dan sebagainya. Itu yang dinamakan gharim. Ibnu sabil, anak dalam perjalanan, ada orang dalam perjalanan. Ya, anak orang-orang yang menuntut ilmu, guru-guru agama, guru-guru TPQ itu kasih dia bagian. Kasih dia bagian, ya, karena itu adalah termasuk asnaf yang 8. Saya kira ini mudah-mudahan kita semua bijak dalam memberikan zakat ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerangi hati kita dan menetapkan iman dalam diri kita. Saya kira ini yang dapat disampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.